Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam program kita Sarapan Pagi Bersama atau Saraba dengan tim PDD yang hadir. Halo semuanya. Halo. Senang juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan kita melalui tayangan live YouTube channel GBI Oikumene, serta yang mendengarkan kita melalui siaran radio yang terhubung dengan Yayasan Yaski. Mari kita mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau mengawali kehidupan kita dengan menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sharing satu sama lain akan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengakuan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ingin sharing satu sama lain akan kebenaran dari firman-Mu. Kau berkati hati kami, biar apa yang boleh kami berikan, sharing satu sama lain Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh berguna bagi kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Kau sertai saraba kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Tuhan yang Ku kami mau sembah. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak sekali, apa yang baik, yang menunjukkan kasih setianya sepanjang hidupku. Bapa yang baik, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan yang kami sembah. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih dalam hidup kami.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bisa bangun sehat, kami menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sekarang pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama-sama. Kami akan mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami menolong kami, menuntun kami, supaya apa yang kami kerjakan di tempat ini semuanya itu bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi menjadi sebuah dasar di dalam kehidupan kami, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kami. Firman Tuhan itu adalah suluh di dalam kehidupan kami. Mungkin keadaan kami sedang tidak baik-baik saja, tetapi kami percaya janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memulai pembicaraan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi untuk tim PDD. PDD adalah singkatan dari Publikasi, desain, dan dokumentasi. siap. Saya juga mengucapkan selamat pagi bagi yang mengikuti program ini melalui YouTube, dan program ini juga nanti akan disiarkan di Radio Harmoni FM. Bagi yang mendengarkan program Sarapan Pagi Bersama ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, ayatnya saya sudah dibagikan ya. Jadi kita langsung baca bersama-sama secara bergantian. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Jadi kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang pertama, nanti ke Tita, lalu berputar kembali 27 ayat. Yosua pasal yang ke-6, jatuhnya Yeriko, ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan bersiap dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintah kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, menyedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar. Dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Haleluya. Berbagi orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang muncul di dalam ini? Pertanyaan sederhana saja. Waktu membaca ini, apa yang kira-kira paling berkesan waktu baca ini, perikop ini? Apa yang paling berkesan? Yang pertama kali langsung secara wah, ini kayaknya luar biasa sekali. Ini, oke, saya mulai ya. Saya saja dulu. Yang paling berkesan ini, setelah ini saya mengajak kita semua yang besar badannya, Anjas, Putra, kita berdiri ke tembok dan kita berteriak dengan keras. Kita yakin bahwa tembok itu akan runtuh. Jadi ternyata ada satu cerita di dalam Alkitab, ada suara, frekuensi suara, entah bagaimana caranya, frekuensi suara itu bisa meruntuhkan sebuah tembok. Tahu ukurannya tembok Yeriko? Lewat 2 mobil. Jadi dia bersebelahan. Jadi tembok Yeriko ini ukurannya sangat lebar, di dalamnya bisa tinggal orang. Dan tembok Yeriko ini kalau saya coba cari di literatur itu bukan cuma 1 lapis, tapi terdiri dari 2 lapis, 2 jenjang di dalamnya. Nah ini menjadi, waktu saya baca ini, saya beberapa kali baca ini, sudah beberapa kali pernah juga sharing firman Tuhan tentang tembok Yeriko ini, tetapi ada satu yang paling menarik untuk saya sebagai seorang pemuji dan penyembah. Suara macam apa yang bisa meruntuhkan sebuah tembok. Biar kita berteriak sampai mungkin urat keluar, urat di leher, urat di kepala, yang lain-lain. Biar mungkin, kecuali tembok itu dipukul ya, kalau Putra dengan Anjas ya bisa lah, pasti temboknya runtuh. Oke, itu yang paling menarik untuk saya. Dan ada sebuah pelajaran untuk kita semua yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Harusnya dari mulut yang sama itu keluar sebuah frekuensi yang kalau orang dengar, dia langsung bertobat. Temboknya itu bukan, temboknya itu mungkin ini, saya nggak mau kenal Tuhan, saya ikut Tuhan, hidupku sama saja sebelum ikut Tuhan. Pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas dasar pemikiran manusia, orang-orang yang berpikir cuma, ngapain sih bangun pagi-pagi? Bangun pagi-pagi langsung berpikir berat. Ditanya tentang firman Tuhan, bangun pagi-pagi ngopi, baca koran, berita apa hari ini. Percayalah kalau kalian baca berita akhir-akhir ini, kurs akan tetap naik. Ngomong apa saya? Jadi bacalah firman Tuhan, renungkanlah itu, karena firman Tuhanlah yang memberikan kuasa. Jadi suara itu bukan hanya sekedar frekuensi yang keluar dari mulut kita, tetapi ada kuasa di dalamnya. Amin. Oke. Jadi sebagai pembukaan dari saya itu yang paling berkesan. Mungkin kalau saya panggil seseorang, orang langsung balik. Misalnya saya panggil Kiro, Kiro langsung balik. Tetapi pada saat frekuensi yang sama itu keluar dengan sebuah kuasa, maka itu akan menghancurkan tembok-tembok yang ada di dalam, yang menghalangi untuk pengenalan akan Tuhan. Mungkin temboknya itu bukan tembok secara fisik, tetapi pemikiran-pemikiran manusia yang tidak mau mengenal Tuhan atau menganggap biasa aja, sama saja.
Oke, teman-teman, kita akan sharing sama-sama dari Yosua ini karena ada sebuah hal yang menarik yang harusnya dimiliki oleh setiap kita sebagai umat Kristiani, orang Kristen, pengikut Kristus, anak Allah, apa saja sebutan namanya. Dan yang namanya dan hal itu saya tidak mau sebut dulu. Kita cari sendiri ya. Yuk kita sharing satu-satu. Siapa ya? Dari mana ini? Saya mau bilang Yudis. Yudis sudah siap sekali. Saya ini. mau Kak. Oh GG ya, maafkan saya Yudis. GG duluan. Ya kayak dibilang sama Pastor Peter tadi, kalau misalnya tembok Yeriko itu sangat tebal dan sangat sulit untuk ditembus lah istilahnya untuk bangsa Israel. Tapi Yosua ini diperintahkan sama Tuhan kayak yang dari kita baca di firman Tuhan tadi. Dia disuruh mengelilingi, kemudian berteriak. Mungkin bagi kita hal-hal seperti itu tidak masuk akal. Dengan suara, dengan mengelilingi tembok itu, kemudian tembok itu bisa runtuh. Tapi Yosua memilih untuk mengikuti perintah Tuhan. Dia memilih untuk taat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Dengan kesulitan mungkin yang kita hadapi saat ini, rintangan yang kita hadapi, ya harus yang kita pilih adalah taat sama Tuhan. Membiarkan apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kemudian kita jalani, kita taat terhadap itu. Kemudian membiarkan Tuhan yang bekerja untuk kehidupannya kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharing di awal ini. Oke, terima kasih. Dadah. Oke, dari yang lain? Buka catatan dulu. Oke, jadi renungannya kita pada pagi hari ini tuh dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kemarin saya sudah sempat baca, renungkan juga tentang pembacaannya kita pada pagi hari ini. Dan menurut saya sangat menarik karena bagaimana Yosua ini itu taat sama apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya dan bagaimana itu Tuhan Yesus menjanjikan sebuah negeri kepada Yosua yaitu kota Yeriko. Nah, secara pribadi setelah membaca dan merenungkan dari ayat pembacaan kita pada pagi hari ini itu saya bisa bilang banyak hal yang bisa saya pelajari dari kisah Yosua ini. Tapi secara khusus yang saya highlight di sini itu tentang bagian ketaatan dan iman Yosua kepada Tuhan. Jadi bagaimana Yosua itu dia setia dan mengikuti apa yang menjadi maksud dan janji Tuhan bagi bangsa Israel. Dan pasti kita semua pernah berhadapan dengan yang namanya tembok Yeriko dalam setiap kehidupannya kita. Dalam artian bukan tembok Yerikonya, tapi tembok Yeriko di sini itu berarti seperti apakah itu masalah, tantangan, persoalan hidup yang mungkin secara kita pribadi merasa sangat berat. Yang kemudian kita berpikir bahwa perkara atau masalah yang kita hadapi itu tidak memiliki jalan keluar. Nah, istilahnya jalan buntu lah. Lalu dari permasalahan yang kita hadapi ini, kemudian kita pun mulai mempertanyakan pertolongan Tuhan, keberadaannya Tuhan, dan kemudian ragu-ragu dengan imannya kita. Sehingga kita pun mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, tapi dari kisah Yosua ini, kita belajar dari kisah Yosua di sini itu bagaimana dia berdiri dan dia berhadapan dengan bisa dibilang tembok Yeriko yang secara temboknya itu sangat besar, sangat tebal, yang secara logika pasti mustahil untuk dia merobohkannya sendiri. Dan apalagi tidak ada senjata yang bisa dibilang cukup kuat untuk bisa menghancurkan benteng itu.
atau tembok dari kota Yeriko itu. Dan juga di pembacaannya kita ini kita bisa melihat bahwa dari tembok Yeriko itu juga semua hal sudah tertutup, maksudnya sudah tidak ada jalan untuk masuk ke situ. Nah, tapi apa kata firman Tuhan melalui pembacaan kita pada pagi hari ini kepada Yosua, itu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menjanjikan dan menyerahkan kota ini kepada Yeriko. Dan Tuhan pun memberikan cara kepada Yosua, yaitu dengan mengelilingi kota Yeriko itu. Dan di pembacaan kita ini kita bisa melihat kalau Yosua itu dia taat dan beriman sama Tuhan Yesus. Walaupun secara dia pun berpikir bahwa apakah ini masuk akal atau tidak, tapi ini sudah menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan Yosua, dan Yosua harus mengikuti apa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Dan dari iman Yosua ini juga saya belajar bahwa iman itu bukan tentang melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu agar dapat melihat. Dan terkadang ketika kita menghadapi masalah, kita sering tidak taat sama Tuhan, yang akhirnya mulai goyah. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, menerapkan cara-cara Tuhan dalam kehidupannya kita, maka fokus kita bukan lagi tembok atau permasalahan yang ada dalam kehidupannya kita yang menghalangi kita untuk datang sama Tuhan, tetapi fokusnya kita itu pada Tuhan yang sudah lebih dulu membukakan jalan bagi kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bahwa rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, walaupun secara kita melihat jawabannya, kita tidak melihat jawabannya secara segera begitu. Makanya saya teringat sama firman Tuhan yang disampaikan, saya lupa di Benarai berapa, tapi di situ dikatakan bahwa Tuhan itu tidak merubah persoalannya kita, tapi Tuhan ingin mengubah hatinya kita agar kita mengerti apa maksudnya Tuhan dalam kehidupannya kita, karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya, luar biasa. Jadi dari pembacaan ini harusnya kita mendapatkan, setiap kita pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kalau dari sudut pandang ini tadi tentang Yosua, bagaimana kira-kira waktu Yosua menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Besok kita bangun dan kelilingi tembok Yeriko. Bukan 1-2 orang ini yang dikasih tahu, ini banyak orang. Lalu bangsa Israel berpikir, setelah itu kita akan serang. Tidak. Kita kelilingi saja terus kita pulang. Oke, berarti 1 hari saja. Tidak, 7 hari, 6 hari. Nanti hari ke-7 kita kelilingi 7 kali. Setelah itu Tuhan akan menyerahkan Yeriko kepada kita. Nah, menyerahkannya ini bagaimana? Belum ada. Memang kalau kita baca cerita ini kita mengetahui, tetapi bagaimana sikap bangsa Israel? Tiba-tiba ini Pastor Ezra sebagai pemimpin datang. Besok kita kelilingi Tamal Andrea dan kita berdoa. Tapi ini pesan Tuhan yang disampaikan. Ini contoh saja ya, contoh, jangan melihat saya seperti itu. Ya, Yudis, tenang saja Yudis. Jadi tiba-tiba ada pesan dari hamba Tuhan disampaikan kepada kita. Kalau Yosua taat ketika mendengar apa yang Tuhan sampaikan, bagaimana bangsa Israel? Apakah bangsa Israel juga tetap taat? Kalau bangsa Israel itu, ya tahu ya ceritanya, bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, betul sekali. Jadi semua perintah yang diberikan, aturan yang diberikan, semuanya itu dilanggar. Sampai bangsa Israel yang masuk di tanah Kanaan itu cuma 2 orang. Jadi
harusnya generasi yang baru ini merupakan generasi yang bukan lagi memiliki apa yang cara-cara yang lama. Ya. Dari yang lain, Putra. Oh, belum ada. Oh iya. Mic sudah on. Ya mungkin saya cuma tambahan sedikit Pastor. Banyak dong. Kan tadi ya kurang lebih memang yang dibahas untuk Gigi sama Marcel tentang ketaatan. Apakah memang kita percaya Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik baik itu dari cerita bangsa Israel di sini. Ya sebenarnya ini lebih ke arah menguji iman kita, menguji iman dari orang-orang Israel. Menguji kesabaran, menguji apakah mereka bersedia menerima perintah yang menurut pendapat manusia itu sebenarnya tidak masuk akal bagi mereka. Yang diujikan juga kepada mereka, apakah mereka mampu dengan sabar menanggung semuanya. Jadi sebenarnya ini pengujian. Tapi kalau kita menantikan keselamatan dari Tuhan dengan sabar, menantikan apa yang diinginkan Tuhan, mentaati, kembali lagi tadi, mentaati apa yang diinginkan Tuhan, ya bukan dengan besar kekuatan kita, tapi dengan iman kita, tapi dengan iman orang Israel, tembok Yeriko auto runtuh. Auto. Oke. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Oke, auto. Kalau kemarin autodidak, sekarang auto runtuh. Oke. Siap. Jadi ada ini, kalau saya sih yang disebut Yudis itu satu hal yang luar biasa. Apa itu? Bangsa Israel belajar untuk menanggung semua. Apa yang bangsa Israel tanggung? Coba kalau dari ayat 1, lihat ya, di Yosua 6 ayat 1, dalam pada itu, apa maksudnya dalam pada itu? Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Kenapa pintu gerbangnya ditutup? Ya, karena mereka diliputi dengan ketakutan. Tidak boleh ada yang keluar. Karena bangsa Israel sudah ada di seberang sungai Yordan. Mereka sudah berkemah di seberang sungai Yordan. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi mereka sudah mempersiapkan untuk perang. Dalam pikirannya orang Yeriko ini, tentaranya ini semua panglima-panglima perangnya itu cuma ada satu. Mati atau hidup. Perang. Ini bukan perang-perangan ya, ini perang betul ya. Dan ini, ketika mereka melihat di hari pertama, ketika mereka melihat bangsa Israel datang, yang ada di dalam pemikiran mereka itu, ini dari sudut pandang tentara Yeriko ya. Mereka di atas tembok itu sudah siap dengan senjata, dengan saya nggak tahu apa senjatanya, bambu runcing atau senjata apa ya. Yang jelas mereka sudah siap untuk perang. Hari pertama mereka cuma melihat ini, apa dia bikin ini? Mereka cuma berjalan keliling, habis itu tidak ada suara. Nah begitu selesai, bangsa Israel balik. Hari kedua, semua tentara, panglima sudah siap untuk berperang. Coba ya, perhatikan. Waktu mereka sudah siap, pas di hari kedua mereka akan siap untuk menyerang. Lalu mereka melihat apa yang terjadi? Apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel cuma berkeliling. Nah, ini saya coba kasih gambaran ya. Nah, seandainya di Yeriko itu ada kafe, namanya Kafe Yeriko. Mereka ngumpul di situ, terus cerita, bagaimana?
Apa yang bangsa Israel buat? Tidak ada. Bangsa Israel itu cuma keliling, terus pulang. Ah, masa sih? Iya. Jadi cerita-cerita berkembang, lalu hari ketiga. Hari ketiga mereka semua sudah siap untuk perang. Pasti ada strateginya ini, pasti ada siasatnya ini. Ternyata bangsa Israel cuma melakukan hal yang sama. Coba bayangkan, selama 3 hari tidak ada pergerakan cuma seperti itu, tiba-tiba ada satu yang punya ide. Coba kita lempar dari atas. Bangsa Israel tidak bikin apa-apa, coba kita lempar. Ada yang lempar pakai batu. Bangsa Israel tidak boleh buat apa-apa, karena sudah ada perintah dari Yosua. Jangan buat apa-apa. Untung kalau dia lempar batu, maaf, kalau dia lempar tai. Bangsa Israel tetap tidak boleh berbuat apa-apa. Itu tadi yang dibilang Yudas. Menanggung semua. Wah, saya pikir-pikir. Kalau Yosua taat, bangsa Israel, ini yang dibilang, teguh berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kalau Yosua taat kepada perintah Tuhan, bangsa Israel teguh berpegang. Mungkin kita tidak dilempari dengan batu, tapi kita dilempari dengan fitnah. Oh ya, siapa lagi yang memfitnah? Nah, tidak, ini contoh saja ya. Kita dilempari dengan kata-kata yang buruk. Kita dikasih, hidupmu ini memang seperti itu. Dan akhirnya itu muncul di dalam, itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Perkataan orang yang tidak baik, perkataan orang yang jelek tentang kita. Saya lanjut lagi, hari keempat. Tentara Yeriko itu sudah tidak dalam mode perang lagi. Kira-kira, ini gambaran saya saja. Kenapa? Karena hari yang sama, cara yang sama yang dibuat sama bangsa Israel. Mereka sudah duduk-duduk di atas sambil minum-minum, lihat kenapa? Pasti mereka jalan ke sana, mutar kembali, lalu pergi. Hari kelima. Kira-kira kita bisa imajinasikan tidak? Apa lagi yang mereka mau buat? Sudah 5 kali ini hari kelima. Semua yang aneh pasti mereka sudah lakukan. Maaf, mungkin mereka juga mengencingi bangsa Israel dari atas. Karena bangsa Israel nggak buat apa-apa, katanya tentara Tuhan. Tetapi ada perintah Tuhan di dalamnya bahwa kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Bangsa Israel hanya mengelilingi. Jadi mungkin mereka hari ke-6 mereka buat sebuah yel-yel untuk menghina bangsa Israel. Ya. Yel-yelnya mungkin ada zuu, itu dari ground yang sana ya. Dan hari ke-7, ini saya kasih imajinasi saja. Hari ke-7 pada waktu bangsa Israel setelah mengelilingi 1 kali dan mereka mengelilingi 2 kali, mungkin tentara Yeriko siap. Kenapa berbeda? Mengelilingi 3 kali, apa yang terjadi? 7 kali, coba bayangkan. Setelah 7 hari kamu dilempari dengan batu, dengan tai, kamu dilempar dengan kata-kata di hari ke-7 waktu kamu berteriak itu kira-kira teriakan yang keluar itu bagaimana? Mungkin ya, ini tidak ditulis ya, jadi jangan mungkin bangsa Israel memaki, marah. Tidak, tapi saya percaya teriakan itu adalah teriakan yang lahir dari keteguhan hati bangsa Israel, ketaatan Yosua. Jadi ini waktu Yudas bilang bangsa Israel menanggung semua. Itu yang mereka tanggung. Ya, mungkin pada waktu kita diminta untuk nanti hari Sabtu tim PDD yang sharing firman Tuhan itu yang ikut di dalam Saraba ya, berarti otomatis ini harus bangun pagi nih. Bukan cuma 1 orang koordinator tim PDD saja, berarti semua. Terus bangun pagi, persiapan dan yang lain-lain. Tapi itu semua menunjukkan keteguhan hati kita untuk mengikut Tuhan. Amin. Oke.
Demikian cukup dari saya. Nanti saya bicara terus. Dari yang lain? Silakan. Dan saya berharap kita semua sharing satu dengan yang lain. Seperti apa yang Alkitab katakan, kita menajamkan pikiran dalam sebuah pembicaraan yang akrab. Dagmar kayaknya ini sudah standby. Silakan. Baik, kalau dari saya Kak, di sini saya ambilnya di ayat yang 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Di sini kalau yang saya lihat bahwa hal kecil yang tapi benar dilakukan, Tuhan memperhitungkannya. Yes. Walaupun di situ tertulis dengan jelas bahwa Rahab perempuan sundal, dengan konotasinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Namun ketika dia melakukan sesuatu yang benar, Tuhan memperhitungkannya, dan Tuhan menyelamatkan bukan hanya dia saja, namun menyelamatkan keluarganya juga. Yeah. Jadi sebagai anak muda, kita sebagai orang percaya tidak boleh rendah diri, atau ketika kita melakukan kesalahan terus kita tidak mau lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, Tuhan memperhitungkannya. Amin. Yes. Luar biasa. Dari yang lain? Dari yang di luar mungkin? Saya dari William, Hakia. Kak. Oh Dimas, oh silakan. Maafkan saya William. Sebentar PBD. Kak, kalau di sini tadi malam saya sempat baca. Di sini tuh yang saya ambil itu kesabaran dalam berproses. Seperti apa yang Anda bilang tadi, Kak Yudis, kesabaran. Sini kesabaran dalam proses, karena kenapa? Di sini tuh mereka harus mengelilingi kota berhari-hari sebelum mereka melihat hasil. Nah, terkadang dalam hidup kita itu Tuhan meminta kita setia dalam proses meski hasilnya belum langsung kelihatan. Mungkin kayak dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita kayak berpikir kita mau mendapatkan sesuatu, terus kita sudah kayak minta sama Tuhan, kita sudah tunggu-tunggu tapi tidak ada hasilnya. Itu kayak kita Tuhan mau kasih kita uji kesabaran kita begitu, Pastor. Kayak kita harus sabar untuk menunggu apa yang kita mau begitu. Itu, Pastor. Oke, sudah. Sudah. Intinya kesabaran dalam berproses. Proses. Siap. That's good. Ayo, silakan. Dari siapa lagi? Early. Oh, iya. Silakan. Kalau dari saya itu menurut cerita dari bangsa Israel ini, mereka itu kayak lebih ke self controlnya, Pastor. Apa? Self control. Self control. Iya, yang tadi Pastor bilang itu mereka kayak nggak selalu menaati apa yang disampaikan firman Tuhan, yang disampaikan apa lagi namanya? Ya, Yosua, kan itu firman Tuhan yang disampaikan melalui Yosua. Jadi mereka tuh kayak tidak mau melakukan apa yang mereka inginkan supaya lebih cepatnya
Jadi mereka itu kayak mendengarkan suara Tuhan yang tadi dikatakan dalam Yosua 6 ayat ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi di ayat ini kayak mereka itu tidak egois juga, kayak mungkin dari kita juga kalau misalnya mendapatkan suatu keadaan seperti ini, kita mau melakukan apa yang kita inginkan dan berpikir secara logika supaya keadaan ini dapat diselesaikan dengan pemikirannya kita sendiri. Tapi kan mereka itu mungkin di sini kayak taat sama Tuhan. Jadi mereka itu bisa mengendalikan dirinya supaya apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya yang pada akhir cerita ini kan mereka berhasil dan mereka juga kayak di ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Berarti melalui self controlnya mereka kita juga diajarkan supaya tidak kita lebih bersabar akan panggilan Tuhan dalam hidupnya kita. Kayak tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kayak mungkin rencana Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita bayangkan dan kita harapkan. Dan itu semua terjadi atas kebaikannya Tuhan bagi kehidupannya kita. Sekian. Jadi bagaimana mereka bisa menguasai diri untuk setiap orang yang ada di bangsa Israel untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari Yosua. Jangan bersuara, jangan mengeluarkan sepatah kata pun, maju dan berkeliling. Ya, kalau ada satu yang tiba-tiba dia offside, dia sudah tidak tahan, dilempari batu, kena kepalanya, aduh benjol kepalanya. Terus tiba-tiba dia bersuara. Tapi bukan cuma satu orang, ini semua orang. Jadi sebuah pelajaran yang sangat bagus dari Yosua pasalnya yang ke-6 ini. Oke, silakan dari yang lain. Mas Anjas. Dari Kilo juga kalau ada, atau dari William. Oke. Silakan. Kalau saya, pelajaran yang saya dapat pagi hari ini itu bagaimana kita bisa mengalahkan kehidupan dunia. Sama dengan kisah runtuhnya tembok Yeriko yang kita pelajari pagi hari ini, ada aturan-aturan yang sangat jelas yang diberikan Tuhan supaya bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok Yeriko tersebut. Nah, sama juga dalam kehidupan kita, seringkali ada pertanyaan bagaimana supaya kita bisa menang dalam kehidupan kita, menang dari setiap masalah atau dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah kita mau menang dengan cara Tuhan atau dengan cara dunia? Nah, tentunya kalau mau menang dengan caranya Tuhan, maka kita juga harus ikut setiap aturan-aturan Tuhan. Ya. Nah,
seperti apa itu aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, tentunya kita sudah sering kali atau setiap saat kita diingatkan bahwa kita itu harus selalu membaca firman Tuhan atau selalu berdoa. Nah, di sini juga yang saya dapatkan itu di mana kita menemukan aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan kita itu. Artinya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita tahu aturan-aturan Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan juga mau supaya kita terus merenungkan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengalahkan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau berjalan dengan kekuatannya kita sendiri atau dengan kekuatan yang dunia berikan, saya rasa bisa, cuman hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya tidak akan kita peroleh kalau kita tidak mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu mengenali apa yang Tuhan berikan kepada kita atau aturan-aturan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ikuti atau kita jalankan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Terima kasih. Follow the rules, ikuti aturannya. Dari yang lain? Putra. Singkat saja. Sudah belum. Percaya, imani, sama taat, itu yang kudapat, Kak. Maksudnya di sini seperti yang kita lihat dari bangsa Israel, karena mereka taat, mereka memperoleh apa yang sudah dijanjikan Tuhan, Kak. Dan di sini janjinya Tuhan itu bukan sesuatu yang maksudnya sepele. Yang dijanjikan Tuhan itu bakalan di luar nalar. Makanya kita semua yakin dan percaya bahwa rencananya Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Nah, seringkali Tuhan menggagalkan rencananya kita karena di depan bakalan ada rencana yang lebih baik yang sudah dirancangkan Tuhan. Nah, tadi sudah disampaikan dari beberapa teman-teman. Dan yang seperti yang dikatakan Anjas, Kak, misalkan kita mau ikuti cara dunia atau ikuti caranya Tuhan, yang mana yang bakal lebih baik. Dan kubayangkan ini karena dari tadi Kak Peter ajak kita untuk bayangkan bagaimana. Nah, misalkan bangsa Israel waktu itu tidak mengikuti kata-kata Yosua, justru mereka lebih memilih berperang begitu, Kak. Pasti mereka bakal kalah daripada mengikuti yang sudah disampaikan sama Yesus toh, disampaikan sama Tuhan. Yakin begitu, Kak, maksudnya bangsa Yeriko itu sudah ada persiapan, prajuritnya juga sudah siap dengan senjatanya, sedangkan bangsa Israel persiapannya masih kurang mungkin. Nah, makanya dari situ ku lihat, Kak, kalau kita percaya sama yakini apa yang sudah Tuhan firmankan, sesuatu itu bakalan selesai dengan baik. Nah, seringkali juga, Kak, kita sebagai manusia merasa bilang, sanggup Kak ini jalani tanpa Tuhan apa begini. Cek per cek kita tidak sanggup. Kembali lagi ke Tuhan Yesus. Dan di situ
terkadang ada orang bilang, wah salah kau itu. Kau cuma mau kembali ke Tuhan Yesus saat kau perlu. Tapi ada kata-katanya Kak Vero, aku ingat. Justru di situ bagus buat kalau kau sadar kalau kau tidak bisa, terus kau kembali ke Tuhan. Di situ bagusnya kau masih percaya sama Tuhan dan masih berharap sama Tuhan, ketimbang kau sudah menyerah tapi tidak kembali ke Tuhan. Itu lebih nol besar lagi. Makanya yang ku percaya di sini kayak percaya saja sama yang sudah dijanjikan Tuhan dan ikuti perintah-perintahnya. Kalau memang mau kau dapat yang sudah akan dikasih sama Tuhan, ya pasti bakalan dikasih sama Tuhan. Itu dari saya, Kak. Yes. Singkat saja, paham. Jadi sebenarnya kalau yang tadi ya, kalau kita mau mengikuti cara Tuhan atau cara manusia, bukan tentang hasil. Ya, seperti yang tadi Putra dengan Anjas sampaikan. Kalau kita baca di Yosua pasalnya yang ke-7, ada satu bangsa yang lebih kecil lagi yang harus ditaklukkan. Namanya Ai. Salah, bukan ya. Ai, namanya Ai ya. Dan karena ini dia menganggap remeh, memandang enteng. Tidak usah semua bangsa Israel pergi, cukup 2.000, kira-kira 2.000 atau 3.000 orang saja yang pergi. Sedikit saja. Kotanya lebih kecil dari Yeriko. Tetapi karena memandang enteng, bangsa Israel kalah. Padahal sebelumnya hanya dengan suara tembok Yeriko runtuh. Berikutnya karena ini, mereka mengandalkan cara manusia. Itu sudah jelas ujungnya. Kegagalan. Pada saat kita mulai berpikir, bisa ini. Pengalaman saya waktu itu ini. Dulu saya pernah hadapi dengan cara yang demikian. Tetapi Tuhan itu selalu mengajarkan kita berbagai cara. Bahkan pada saat kita melihat tidak ada cara, tidak ada jalan, Tuhan itu pembuat jalan. Ada lagunya itu, enggak usah menyanyi ya. Oke, dari yang lain, Yudis tadi kayaknya mau lanjut. Udah deh. Oh iya, Tita. Baru nanti kesimpulan dan saran dari Vero. Ada Kiro tahu dengan William. Silakan. Oke, kalau dari saya kurang lebih sama dengan teman-teman tadi yang sudah disampaikan. Siap. Tentang bagaimana mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika kita mengikuti aturan Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepada kita. Yang disampaikan dengan Anjas, kemudian Putra, dan yang paling saya ini adalah sama dengan Erli tadi tentang bisa mengontrol diri. Kayak bangsa Israel itu kayak mereka disuruh diam saat mengelilingi tanpa berbuat apa-apa. Itu adalah hal yang sangat, maksudnya kalau dipikir-pikir mungkin kita kayak disuruh mengelilingi tanpa berbicara, tanpa mengatakan apa-apa. Itu adalah hal yang sangat mungkin menurut saya kayak sulit. Apalagi kalau kita maksudnya kayak dihina atau diapa tanpa melakukan apa-apa, itu adalah hal yang sangat menurut saya sangat susah. Tapi dari sini kayak bisa mengontrol diri itu adalah hal yang sangat baik menurutku. Jadi dari sini kita belajar tentang bangsa Israel yang mengikuti aturan Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi dari sini kita belajar bersama-sama tentang penguasaan diri. Itu saja. Yes. Safe. Luar biasa. Ada yang mau tambahkan lagi?
Putra masih ada? Oh. Jadi ada yang tahu nggak? Kira-kira, bukan tahu. Membayangkan kira-kira temboknya itu runtuh kemana? Runtuhnya bagaimana? Yudis. Dari langsung atas angkat ke mic. bawah. Hah? Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Gitu. Wih, iya sih runtuhnya pasti dari atas ke bawah ya. Jadi saya coba baca dan pernah dengar juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, runtuhnya itu seperti ada sebuah tangan yang menekan ke bawah. Jadi ya kan bangsa Israel ada di situ. Ya kalau dia runtuhnya tiba-tiba jatuh begini kan tertimpa ke bangsa Israel ya. Tapi ini gambaran bahwa pada saat kita taat kepada Tuhan ada tangan yang akan melindungi kita, menjaga kita. Ya mungkin secara manusia seperti tadi yang kita sudah sampaikan, itu melatih self controlnya kita, penguasaan dirinya kita. Tadi yang Putra sampaikan, percaya, iman, dan taat. Itu sebuah hal yang luar biasa, bahwa seperti ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat yang menghancurkan tembok itu, amblas ke dalam tanah. Pernah lihat ya kalau ada sesuatu yang ditekan ke bawah, jatuh. Karena apa yang dibanggakan oleh bangsa Yeriko, oleh orang Yeriko, tembok pertahanannya tidak akan kalah. Siapa yang sudah nonton film Superbook tentang Yeriko? Ya, apa yang dibanggakan sama panglimanya? Temboknya. Jadi di film Superbook itu Rahab sedang berbicara dengan panglima tentara Yeriko. Dan yang paling dibanggakan itu adalah temboknya. Mungkin ada sesuatu yang paling kita banggakan dalam hidup ini. Oh, saya ini ganteng. Saya membanggakan hal itu. Ingat kalimat ini. This too shall pass. Hal ini juga akan berlalu. Kegantenganmu, kekuatanmu. Coba bikin tato. Di sini ada tulisannya. Jagalah kebersihan. Enggak dong. Bikin tato di sini keren. Dia gambar burung Raja Wali. Begitu sudah tua dia mengkerut. Ih, kenapa kayak gambar ayam? Padahal ini tato Raja Wali. Apa itu yang saya mau sampaikan, bahwa this too shall pass. Apa yang kita banggakan mungkin dari diri kita, yang kita banggakan kekayaan, hal-hal yang lain. Padahal yang harus kita banggakan itu karena kita masih memiliki kesempatan yang berasal dari Tuhan. Masih ada lagi? Dari Vero kayak belum ada. Saya. Panjang nih. Panjang ini, siap-siap. Siap. Oke, dari ayat 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Jadi jalan ceritanya itu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko dengan diam-diam, tapi kita harus perhatikan bahwa tabut Tuhan itu di depan. Ya. Dan sangkakala terus berbunyi. Jadi suaranya orang saja yang tidak mengeluarkan suara, tapi sangkakala terus berbunyi. Saya tidak tahu tanda dalam artian secara rohani apa, mungkin tanda perang atau tanda memuji Tuhan, saya kurang tahu. Tapi saya dapatnya itu di ayat yang pertama kan bilangnya kota itu tertutup jalan masuknya. Dihalangi tembok sama pintu mereka tutup. Nah, saya mau bawa ke kita terobosan hidup. Kadang ya sulit untuk merubah kelakuannya kita mungkin.
Dan ada hal-hal yang penting yang ternyata orang Israel ini sedang diajarkan. Tidak hanya tentang mengalahkan sesuatu, tapi ternyata diri mereka sedang dibentuk. Yang pertama itu kita perlu tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan itu menempatkan orang-orang sekeliling kita untuk mengingatkan, untuk memberitahukan mana yang benar, apa yang harus kita lakukan. Dan di situ ada Yosua. Dalam hidup kita juga kita punya pemimpin-pemimpin. Punya orang tua, punya pemimpin rohani seperti Kak Esra, Kak Peter. Kadang-kadang seperti orang Israel alami, apa yang disampaikan oleh Yosua itu, apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak masuk akal untuk mengalahkan suatu bangsa. Karena untuk mengalahkan suatu bangsa, orang itu harus berperang. Sedangkan perintah kali ini mereka harus dalam keadaan diam, tidak membawa senjata, dan hanya berjalan-berjalan saja. Nah, kadang kita tuh nggak sadar kalau itu sedang membentuk kita sebenarnya. Misalnya, ayo kita semua bangun pagi-pagi, bangun doa, saraba misalnya. Itu sebenarnya lagi membentuk kita. Mengalahkan sesuatu dalam hidup kita. Atau mungkin ayo semuanya bantu-bantu bersih-bersih gereja. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sedang ada tembok dalam diri kita yang sebenarnya sedang Tuhan mau runtuhkan. Atau apalagi dalam hidup kita. Misalnya tembok itu sebut saja kemalasan. Sedang mau diruntuhkan, tapi kita butuh. Yang tadi Putra bilang iman, tapi tidak hanya sampai situ, kita perlu ketaatan. Kalau cuman percaya sama Tuhan dan kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Dan mendengarkan mentor itu sangat penting. Kalau misalnya bangsa Israel waktu itu bersungut-sungut tentang apa yang disampaikan sama Yosua atau bertanya-tanya tentang rencananya Tuhan, atau mungkin bilang apa maksudmu? Ini bangsa yang lumayan besar dan kuat. Yeriko, kota Yeriko. Temboknya lumayan besar, tinggi, dan kenapa kita hanya berjalan-jalan saja? Nah, sama dalam kehidupan kita, dalam kita gereja di sini juga berjemaat, dimuridkan di tempat ini. Ada hal-hal yang mungkin kelihatannya instruksi yang tidak masuk akal untuk kita lakukan. Tapi sebenarnya dalam diri kita tuh sedang dibentuk sesuatu. Tuhan sedang membentuk sesuatu dalam hidup kita. Kalau sebenarnya singkatnya itu kalau kita mau lihat perubahan dalam hidup kita, lakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang mentor-mentor kita sedang ajarkan buat kita. Ya datang lebih awal misalnya, bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Ada hal yang membuat saya rasanya sangat diberkati dengan kisah ini. Mereka dikatakan untuk diam, tetapi sambil berkeliling. Diam artinya tidak bersuara. Nah, teman-teman, kita tuh butuh waktu ternyata untuk bersuara juga. Di firman Tuhan yang lain berkata, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Orang-orang tuh tidak tahu, mungkin kita punya pergumulan yang besar dan kita hanya tinggal diam, atau mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang menurut pandangan kita tuh mustahil untuk dikerjakan. Yang dilakukan oleh orang Israel adalah terus mengutamakan Tuhan. Tuhan itu berjalan di depan bangsa Israel sebenarnya. Tabut Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan mereka melakukan itu. Tuhan ada di depannya mereka. Ya kalau secara spiritual, secara rohani, mari kita lakukan hal yang sama. Put God first. Tuhan lebih dulu, lalu perhatikan apa yang disampaikan sama mentor-mentor kita. Mungkin kadang menyakitkan, kadang tidak masuk akal, dan kadang ingin egonya kita ini tersobek-sobek. Karena kita itu mau berontak, mau sebenarnya dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita tuh mau pakai pedang. Mau dengan hikmatnya kita tuh mau perang saja. Tapi Tuhan punya cara yang sangat unik untuk membawa terobosan, untuk
melakukan terobosan dalam hidup kita. Nah kuncinya kalau kita mau lihat itu semua, ya, do what God says gitu. Ya mungkin memang tidak mudah, tapi itu sedang membentuk kita. Kalau kita baca itu kitab, banyak sekali kata yang tertulis, haruslah kamu ini, haruslah itu, haruslah kamu berjalan begini, terus haruslah bangsa ini begini begitu. Kalau satu saja tidak lakukan, kita sudah bisa bayangkan apakah kita harus mulai lagi dari nol ataukah bagaimana. Tapi bangsa ini mendengarkan pemimpinnya. Di kisah kali ini mereka mendengarkan pemimpinnya sampai mereka bisa mendapatkan terobosan. Jadi jangan lari, jangan menghindar dari apa yang dikatakan sama mentor atau apa yang perintahnya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin itu Kak. Luar biasa. Ada yang mau tambahkan lagi? Dari teman-teman yang di luar? William, Kiro, Hakia, sebut nama nih. Supaya ditahu tuh, oh ini yang di luar namanya William, Kiro, dan Hakia. Oh, Hizkia Albert. Mau langsung dicari anunya nanti Instagram. Disebut nama lengkap. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Vero. Saya tiba-tiba ingat ini. Yosua bukan orang yang membangkitkan bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel. Dalam tanda bukan penyelamatan itu datang dari Tuhan ya. Tetapi Musa lah yang melakukan. Tetapi Yosua yang membuat bangsa Israel berhasil masuk di tanah perjanjian. Apa yang kita bisa pelajari? Mungkin pemimpin kita tidak bisa menemani kita sampai pada keberhasilan. Tapi ada orang-orang yang dipercayakan menjadi pemimpin di tempat ini. Seperti Vero, Gege, Yudis, kita semua di sini akan membuat perjalanan ini berhasil. Bukan cuma bergantung kepada mentor satu orang. Oh, kepada Pastor Estra saja. Saya ulang ya. Yosua bukan orang yang berhasil membawa Musa bukan orang yang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang berhasil membawa? Yosua. Itu berarti ada keberlanjutan. Kalau keberlanjutan ini tidak ada, tidak dikerjakan, tidak ada keseimbangan. Pelayanan itu menjadi tidak sehat. Misi kita yang kedua adalah, misi lagi. Menjadi gereja yang menyediakan komunitas yang sehat untuk bertumbuh bersama ke Gor Sudiang. Ke arah Kristus ya. Jadi misi kita yang kedua adalah menjadi gereja yang menyediakan. Misi kita yang ketiga adalah menjadi gereja yang memberdayakan, bukan memperdaya ya, memberdayakan ya. Jadi dua hal ini misi kita yang kedua dan ketiga ini menjadi gereja yang memberdayakan secara optimal atas setiap sumber daya yang dipercayakan, sumber daya dan bertanggung jawab secara optimal atas setiap sumber daya yang dipercayakan. Jadi ini menjadi sebuah kaitan dalam hal bahwa bukan hanya bergantung kepada satu orang. Kalau Tuhan mempercayakan kepada pemimpin kita di tempat ini, kita pun punya tanggung jawab di dalamnya. Ingat tadi, Musa memang yang membawa bangsa Israel keluar. Tetapi janji Tuhan kepada Musa, aku akan membawa bangsa itu kepada tanah perjanjian. Siapa yang berhasil membawanya? Yosua. Mungkin kita tidak dibawa ke tanah perjanjian, tetapi di mana kita akan ditempatkan sesuai dengan visi kita. Apa itu visinya kita? Kami melihat apa yang kita lihat.
gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang untuk siap. Jadi mungkin kita, kita tidak seperti bangsa Israel. Oh, ada satu tempat tujuan. Tetapi di mana kita berada, itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Misalnya dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah. Jadi sebuah hal yang waktu Vero bicara ini saya oh iya, harus ada keseimbangan. Memang ada pemimpin yang dipercayakan Tuhan di tempat ini, tetapi kita punya tanggung jawab di dalamnya. Dan kita jangan yang tadi dibilang bangun pagi, ngapain sih bangun pagi ikut saraba ini? Saya belum merasakan faedahnya, manfaatnya. Tapi percayalah, hal ini akan berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu sebabnya 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6 berkata, jauhilah dongeng. Kita buka dulu. Nanti kenapa ada dongeng? 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke mulai dari ayat yang ke-6 dan 7. Saya baca ayat yang ke-6 dengan 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat yang ke-7 teman-teman baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, lihatlah dirimu beribadah. Keep yourself training. Tetap buat dirimu untuk mau dilatih. Ayatnya yang selanjutnya dinyatakan latihan badani terbatas. Ada gunanya tetapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sayangnya pemikiran kita ibadah itu mungkin terbatasi dengan menyanyi-menyanyi di gereja, tepuk-tepuk tangan. Tapi ibadah itu kalau kita belajar dalam terjemahan Ibraninya, salah satu terjemahan ibadah itu adalah pekerjaan, avoda. Avoda, apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Waktu kita bekerja di tempat pekerjaan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak tipsani, tahu tipsani ya? Tipu sana sini. Kalau orang misalnya, siapa ya? Waktu itu, Dagmar yang waktu kita di ground. Dia terbiasa untuk datang tepat waktu. Kalau orang belum datang dan lingkungannya menganggap dia aneh gitu. Kok kamu tepat waktu sih? Ya memang ini kan aturannya gitu. Justru jadi aneh gitu. Waktu kita di dalam studi kuliah, kita kuliah dengan baik. Kenapa? Karena itu menjadi prioritas kita. Kita ada di fase di mana untuk kita belajar. Waktu kita membangun rumah tangga di dalam keluarga, itu kita menjadi orang yang hidup di dalam saling mengasihi. Jadi kalau misalnya kita diberitahu, nanti kita akan ada kegiatan ini, kita akan ada pemuritan, kita akan ada program pelatihan. Semuanya itu untuk melatih kehidupan kita. Ada nilai-nilai yang ditambahkan di dalam kehidupan kita. Nilainya itu seperti bangun pagi. Ya, jadi saya ingat sebelumnya doa pagi itu mulai dari doa yang pagi sampai doa siang, sampai berubah lagi kembali, bukan pagi-pagi sekali. Kalau ini betul-betul pagi ya, pagi-pagi benar. Jadi dulu saya juga
saya yang dipercayakan untuk pegang kunci. Jadi saya ikut semua itu. Mulai dari doa pagi, doa siang berubah karena alasannya ada yang berkeluarga mau ikut, tidak bisa ikut karena pagi-pagi sekali. Oke, dirubah jadi doa siang. Doa siang nggak ikut juga. Kembali lagi ke pagi. Setelah itu saya nanti berubah apa? Doa malam, doa semalam suntuk apa? Jangan semalam suntuk. Biasanya suntuknya yang tinggal, doanya enggak sampai semalam ya. Jadi itu membentuk kehidupan saya, dan saya percaya juga itu akan membentuk kehidupan kita, bahwa apa yang kita kerjakan itu ibadah kita kepada Tuhan. Apalagi yang terakhir, quotes. Ya, siapkan sebuah quotes. Oke, ada satu lagi yang saya mau, tadi siapa yang bahas ini? Dagmar ya. Rahab. Ibrani 11 ayatnya yang Rahab ini masuk di saksi-saksi iman. Ayat yang keberapa ya? 31. Iya, 31. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Yang sudah dapat? Katakan yes. Yes. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Itu di notis sekali ya, Rahab, perempuan sundal itu. Jadi Alkitab ini memberitahu kepada kita bahwa tidak peduli latar belakangnya kita ini apa. Tuhan terima kita. Tuhan mau supaya kita tidak binasa seperti orang-orang yang durhaka. Apa durhaka ya? Cerita maling kundang ya. Jadi ini bukan sebuah kenapa mesti ditulis dengan jelas Rahab perempuan sundal itu. Bahkan ada kisah-kisah yang lain juga menuliskan sangat jelas. Tetapi itu sebuah pembelajaran bahwa tidak peduli latar belakang kita. Permasalahannya adalah ini. Pada waktu kedua pengintai itu datang dan Rahab tidak mau menerimanya. Rahab menolaknya. Itu bisa menjadi permasalahan. Nah, kalau kita lihat di Yosua tadi, bahwa karena perkataan Rahab, sikap Rahab, maka apa yang terjadi? Rahab dan seisi yang tinggal di rumah itu selamat. Jadi karena sikap kita secara pribadi, setiap kita yang hadir di sini itu bisa menyelamatkan seisi rumah kita. Saya masih muda. Ada di dalam Alkitab ditulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Kita belajar di sini tentang bagaimana keteguhan bangsa Israel dan keteladanan Yosua. Yosua menjadi teladan bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena pada waktu Yosua masih masuk di dalam grup 12 pengintai, cuma Yosua dan Kaleb yang berani berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan Kanaan kepada kita. Yang lain itu 10 melihat apa? Di sana ada orang-orang raksasa, keturunan Putra dan Anjas. Orang-orang besar, bukan. Maafkan saya, Putra Anjas. Jadi orang-orang raksasa yang ada di sana dan semua takut. Kalau baca di Yosua pasalnya yang pertama, berapa kali Tuhan berkata kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali? 3 kali.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Mungkin firman Tuhan ini datang kepada kita, kepada Marcel, kepada Erli, Anjas, Yudis, Vero, Gege, Putra, Dagmar, Tita, Dimas, William, Hakia, Kiro, mana Kiro? Hizkia Albert. Siapa saja yang mendengar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab perjalanan kita ke depan itu, kita tidak ada yang tahu. Kalau kita coba-coba untuk berjalan sendiri, kegagalan pasti terjadi. Bukan bisa, tetapi ada kalanya ini. Ada waktunya, seperti khotbah Kaisra waktu hari Minggu kemarin, penderitaan yang kita alami, kesusahan, bahkan mungkin kegagalan, itu Tuhan pakai untuk menjadi batu loncatan di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi ada quotes. Ada Mas, saya tambahkan Kak. Oh, silakan. Mohon maaf. Di Silakan. ayat di ayat yang ke-16 bagian akhir sampai ayat 19 itu ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yang saya dapatkan setelah kita berhasil. Di sini setelah bangsa Israel hampir berhasil karena mereka sudah hari ke-7 ini ceritanya sudah mau mengelilingi kota Yeriko. Ada pesan yang sangat menarik di sana yang saya lihat dari Yosua. Dia bilang, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan itu tetap hidup. Ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia. Selanjutnya dikatakan ayat 18, tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil suatu barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel. Lalu selanjutnya segala emas dan perak, barang-barang tembaga adalah kudus bagi Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk. Nah, ada pesan yang sangat menarik buat kita dalam kehidupan ini, ya setelah berhasil terhadap apapun. Ceritanya orang Israel ini mau berhasil masuk ke kota Yeriko. Jadi setelah kita berhasil, ternyata ada hal-hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Misalnya yang pertama tadi, tentang Rahab. Orang itu harus kamu ingat karena telah ya tadi dibaca, dia memperlakukan para pengintai dengan baik. Jadi apa yang perlu kita ingat? Orang-orang yang pernah menolong kita di masa-masa kita sedang berjuang. Lalu yang kedua apa? Jangan ambil bagian yang telah dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi setelah kita berhasil, jangan langsung lepas kendali dan kita sudah tidak terkontrol lagi. Karena saat kita berhasil ada banyak hal yang karena kita rasa sudah berhasil, ya bisa kita maksudnya kita nikmati. Tapi ternyata ada barang-barang yang tidak bisa kita nikmati. Sudah dikhususkan untuk dimusnahkan misalnya. Dan lagi ada barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ternyata teman-teman tidak hanya berhenti sampai kepada kita sampai merebut kemenangan, tapi setelah menang itu ada juga hal yang perlu kita ingat. Betul. Kita tidak terlena dengan kemenangan kita, tapi selanjutnya ada pesan-pesan yang perlu kita ingat. Misalnya ingat orang-orang yang dulu menolong kita, ingat Tuhan. Ada juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan setelah kita dapat keberhasilan itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya tambahkan karena agak kayak kurang lengkap kalau kita hanya berjalan sampai kemenangan dan selanjutnya kita lupa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita berhasil. Yes, sangat luar biasa. Jadi harus ingat before and after. Bukan seperti video yang dikirim sebelumnya ya, before after, jangan ya. Jadi ya betul, itu sangat penting sekali karena jangan sampai
kita lupa dan kita akhirnya menjadi congkak, sombong, mengira bahwa ini keberhasilan karena kita. Mungkin tadi ya kalau saya sih dapatkan sebuah hal ini. Mungkin yang dikhususkan bagi Tuhan itu kalau yang di dalam teks ini adalah barang-barang. Tetapi yang dikhususkan bagi Tuhan itu dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi keberhasilan kita itu hanya anugerah Tuhan. Ya, kalau orang bilang jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ada makna yang menurut saya bagaimana kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan, sedangkan kemuliaan Tuhan itu di luar dari jangkauan kita. Tapi begini, jangan sampai kita akhirnya tidak mengembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kita berhasil ini karena kemampuan kita. Ya, barang-barang yang sudah ditaruh yang berhasil dijara itu sudah ada perintah dari Yosua ini untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Luar biasa. Silakan. Quotes. Siapa tahu dari mana semua ini? Tidak ada. William? Aman. Silakan. Waduh. Silakan. Quotes, kata-kata dulu. Dari siapa ini? Dari kiri atau dari kanan? Silakan, atau yang lain. Early kayaknya ada ini quotesnya. Singkat saja. Jangan juga satu kata saja. Putra, dia sudah angkat mic-nya. Bukan di kursi ini sih Kak. Apa? Karena maksudku mau juga sampaikan Kak. Oh ya. Karena Silakan. Kak Peter tadi singgung soal dibilang apa? Tuhan tidak melihat yang backstory-nya kita, mau kok seburuk apapun begitu toh Kak. Betul. Pernah Kak di posisi itu Kak maksudku. Backstory-ku begini apa segala macam sampai dibilang saya tidak pantas begitu di sini. Banyak juga orang berpikir begitu Kak, bilang saya orang yang penuh dosa, tidak pantas Kak datang ke gereja begitu. Bilang. Awalnya saya berpikir begitu Kak, tapi kesini justru Tuhan itu gereja itu tempat di mana Tuhan rindu begitu sama kita yang penuh dosa buat kembali ke situ, buat diubah lagi begitu Kak. Itu yang pernah ku dapat Kak, karena dulu Kak saya merasa Kak seperti itu di posisi itu Kak. Dan apa ya, puji Tuhan sekali Kak pas ya dengan kenal Tuhan ya dapat kehidupan itu kayak berubah 360 derajat, meskipun dibilang agak lebay, tapi itu yang ku dapat Kak. Bukan quotes ini Kak, tapi mau sekali ku sampaikan ini Kak, karena banyak di luar sana Kak, banyak beberapa teman-teman bilang, malu Kak datang ke gereja karena saya inilah pemabok, pemakai, penjudi. Bapakku pun begitu awalnya, almarhum, tapi mau juga sampaikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang dengar, datanglah ke gereja, jangan mau merasa dosamu tidak diampuni sama Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengampun begitu tergantung dari dirimu saja mau diubah atau tidak. Datang saja ke gereja, ndak usah merasa bersalah banget begitu. Kita punya Tuhan yang pengampun begitu. Amin. Itu dari saya Kak. Itu yang mau sampaikan karena mengganjal sekali tadi mau sampaikan Kak. Iya, luar biasa. Jadi apapun yang menjadi latar belakang kita, masa lalu, pengalaman buruk, bahkan saya ingat dulu pernah disampaikan di sini, rohani yang sudah mau semakin busuk. Kita
Gereja itu bukan tempat orang yang sempurna. Gereja itu secara organisasi adalah tempat kita berkumpul seperti Raja Daud di dalam Gua Adulam. Yang ada di sana adalah pembunuh. Yang ada di sana adalah orang-orang yang sakit hati, kepahitan. Tetapi Daud bisa memimpin orang-orang tersebut dan menjadi tentara Tuhan. Pernah baca ya Gua Adulam? Ini bukan cerita dongeng ya. Ada ya di dalam Alkitab ya. Di dalam Gua Adulam itu Tuhan mempercayakan kepada Daud. Apa yang saya mau sampaikan bahwa gereja itu bukan tempat orang yang kudus. Memang di dalam gereja itu orang yang mau melayani Tuhan, kita semua sementara berproses. Dan pada saat kita sudah mulai menjustifikasi, ini yang harus jadi pertanyaan baik untuk putra, untuk kita semua, bahkan yang mendengarkan ini. Pada waktu kita mendengarkan sesuatu yang buruk, ingat perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh. Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Who told you that? Yang mengatakan itu adalah si ular tua. Bahwa waktu kamu memakan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati. Jadi kadang-kadang kita lebih mendengar perkataan orang, perkataan setan, perkataan yang lain daripada apa Alkitab. Itu menjadi perenungan. Who told you that? Waktu saya membaca itu menjadi sesuatu yang berharga untuk diri saya. Karena kadang-kala kita lebih mengingat perkataan orang 10 tahun yang lalu daripada firman Tuhan minggu yang kemarin. Kau tidak akan jadi apa-apa nanti. Itu terngiang-ngiang 10 tahun yang lalu. Firman Tuhan yang minggu kemarin lenyap, tak berbekas. Hilang. Ditanya, apa khotbahnya hari minggu kemarin? Wih, bagus khotbahnya. Iyo, apa? Lucu. Iyo, apa? Apa itu? Apa yang kau dapat itu? Paling tidak, kenapa kita disuruh untuk sharing firman Tuhan setiap hari bergantian di ground? Supaya kita mengingat hal tersebut. Percayalah kalau kita duduk minum kopi, maintenance meja, itu dilupa kalau tidak diulang. Hilang, tak berbekas. Jadi apa yang diajarkan, diperintahkan oleh pemimpin di tempat ini, itu semua untuk membangun kehidupan kita. Quotes. Saya lanjut lagi Kak. Oke, silakan. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan Putra, kayaknya juga mengganjal kalau enggak disampaikan juga. Sini Yudis. Setelah kita, tadi Putra bilang kayak setelah kita datang ke gereja apa adanya sama Tuhan dengan rasa bahwa dengan pikiran yang benar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Tidak hanya datang ke gereja, betul, tapi kita harus mengalami perubahan hidup. Karena sampai kapan kita akan melihat bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi kita tidak mau ikut apa yang Tuhan bilang. Firman Tuhan bilang, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Nah teman-teman, mungkin saat kita datang kita membawa hal-hal yang mungkin perasaan bersalah kita, rasa malu kita datang ke Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan itu enggak mau kita stay the same gitu. Jadi kalau kita di sini di gereja, kita sangat diterima dan menerima siapapun yang datang. Tetapi kita berdoa dan kita sedang saling membentuk, saling menajamkan satu dengan yang lain supaya kita tidak hanya datang ke gereja tiap hari atau bertahun-tahun kita stay di gereja dan mungkin tua di gereja tapi tidak punya perubahan hidup. Sedangkan Tuhan itu sangat mau supaya kita bertumbuh ke arah Kristus. Perubahan karakter dalam hidup kita itu yang sangat penting dibanding datang ke gereja mungkin pelayanan tapi enggak punya perubahan hidup sama sekali. Nah, teman-teman jangan berpikir bahwa kita itu datang ke gereja dan mendengarkan hal-hal yang baik dari pendeta. Misalnya khotbah-khotbahnya bagus karena baik, kata-katanya tidak menegur kita misalnya. Betul. Jadi kita bilang, oh khotbahnya sangat bagus karena enggak
ndak menegur kita, ndak menyindir, mungkin firman Tuhannya ndak kena ke kita dan kita pikir khotbahnya bagus. Tapi pada saat kita mendengar khotbah yang menyindir atau teman-teman kita yang menegur, kita langsung menghilang dari permukaan. Ya. Kita langsung pergi dan kayaknya rasa ini dalam hati kayak marah sekali. Kenapa sih dibikin begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Padahal enggak tahu kalau Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan tidak hanya mau kita datang ke gereja tapi benar-benar sini kok saya mau ajar kok, nah begini Yes. cara hidup. Jadi setelah kita gereja ini membuka pintunya lebar-lebar kalau siapa saja yang datang untuk mencari Tuhan, untuk merasakan penerimaan, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan ingat, Tuhan tidak mau membiarkan kita begitu-begitu saja. Merasa berdosa dengan diri kita dan karakter kita tidak berubah. Jadi hari ini kalau misalnya kita berpikir lagi bahwa datang saja sama Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu apa. Kita juga ingat kebaikan Tuhan itu di dalamnya ada teguran, ada ajaran, ada didikan. Jadi jangan cuma mau penerimaannya saja tapi kita juga tidak mau menerima ajarannya Tuhan. Supaya ada perubahan hidup dalam hidup kita. Luar biasa, betul sekali. Quotes? Oh silakan. Ini terinspirasi dari buku yang saya buat tentang proposal hidup. Buku? Sebenarnya bukan buku Kak, tapi kayak draft-draft gitu. Tadi kan juga Kak Putra bilang tentang kehidupan dan juga Kak Cero juga bilang seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kayak quotes-nya begini Kak. Kita hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan, melainkan kita hidup di dunia ini memiliki visi khusus yang akan kita kerjakan. Lihatlah dirimu sekarang, Tuhan tidak membawamu sejauh ini tanpa alasan. Dia belum selesai denganmu. Woi. Kasih dia Yudis. Ya, keren. Jadi tadi saya kembali lagi ya, sedikit dari Vero, tiba-tiba ditegur nih. Ditegur sama pemimpin bidang. Jangan seperti sebuah lagu. Rasa ini tiba-tiba dia hilang. Rasa apa? Rasa kecewa, rasa tersinggung ya. Maafkan saya. Jadi memang itu sangat betul. Matius 13 dengan Lukas Matius 3 ayat yang ke-18 kalau nggak salah ya, dengan Lukas 3 ayat yang ke-18 itu berbicara tentang hal yang sama. Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Ya apa itu? Waktu kita datang, oh iya memang kita punya latar belakang, contoh pemabuk atau pezina atau suka nonton film porno atau apa saja gitu. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kan kita datang mau bertobat nih. Berarti kita harus menghindari yang di masa lalu kita. Jangan kembali ke circle yang itu. Pasti jatuh. Gitu. Kemungkinannya untuk kita stay strong, untuk kita tetap kuat itu atau menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu bisa buyar nanti. Jadi saya lihat dulu ayatnya jangan sampai salah nanti. Oh, ayat 8, Matius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 dan Lukas pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Itu berbicara tentang hal yang sama. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Jadi pada waktu kita diterima di dalam gereja, kita harus ada satu hal yang penting, menunjukkan perubahan hidup. Kalau misalnya sudah dikasih tahu, Yudis, kalau kau bicara, jangan kau suka bicara kotor. Ini contoh saja, ini Yudis tidak seperti itu, Yudis orang baik. Berarti Yudis yang ditegur harus menunjukkan perubahan. Dia pun harus punya inisiatif. Bagaimana caranya? Kalau hanya sekedar diterima, gereja menerima, terbuka.
Tetapi pada waktu kita tidak mau menunjukkan perubahan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahwa pertobatan itu harus dimulai dengan apa yang kita isi di dalam pikiran kita, dan itu yang akan mengubah perilaku kita. Misi kita yang pertama, menjadi gereja yang kuat di dalam ortodoksi, ajaran yang benar, doktrin yang benar, ortopati, sikap hati yang benar, ortopraksi, perilaku yang benar. Jadi waktu kita sudah dapat ajaran yang benar, kita harus punya sikap hati yang benar. Dari sikap hati itu yang bilang, oh iya, saya mau berubah. Kalau enggak ada perubahan, aku masih... Kalian tahu lagu itu ya? Aduh, saya pikir angkatan saya. Oh ya? Haleluya. Oke. Quotes yang lain. Anjas udah senyum-senyum, ini lagu apa ini? Saya GG. singkat saja. Siap. Teruslah berjalan dalam ketaatan. Teruslah berjalan dalam ketaatan. Yes. Yang lain? Anjas? Oh, Mike tahu. Kasih Mike dulu. Sama Anjas. Mau menyanyi? Oh. Silakan. Kalau saya dari Alkitab sambil di Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, kosnya begini. Batasi harapanmu pada manusia agar sakitmu tidak berlebihan. Keren. Silakan. Tita. Baru cet. Kalau saya percaya, itu kalau kita percaya kepada Tuhan dan percaya dengan kuasa-Nya, maka itu akan membawa kita pada kemenangan dan keberhasilan. Yes. Amin. Dagmar. Saya ada 2. Yang pertama, ketika kita menerima perintah Tuhan, kita harus mendengarkan, melakukan perintahnya, dan taat pada perintahnya. Maka Tuhan akan menggenapi rancangannya. Yang kedua, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita semakin tahu siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya, yang tidak melihat latar belakangmu, masa lalumu, tapi ia melihat sikap hatimu. Ais. Percaya bukan karena melihat, namun karena diimani. Haleluya, amin. Mantap. Oh sudah, oh iya tahu sudah. This too shall pass. This too shall pass. Ya, semuanya akan berakhir. Keterpurukan kita, kemenangan juga akan ada waktunya untuk dinikmati. Jadi sewajarnya menikmati semua waktu yang Tuhan berikan, semua keadaan yang kita alami. Siap. Marcel. Saya milih ini. Jadi quotesku ini dari firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 yang bunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Tuhan memakai setiap ujian untuk membentuk, memurnikan iman kita, menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan lebih lagi dalam mengandalkannya. Iman yang murni tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh siapa Tuhan yang menganugerahkan iman itu sendiri. Jadi Amin. Yang kedua itu, perintah Tuhan seringkali tidak masuk akal. Tapi kalau masuk akal itu berarti perintahnya manusia. Haleluya. To God be the glory. Iya, betul. Yudis. Quotes ini saya
Saya gabungkan antara cara berpikir realistis di kehidupan kita sehari-hari dengan yang tadi di-sharingkan. Iya. Terekam di sini, terekam. Tidak usah banyak menye-menye. Tidak usah ada gerakan tambahan. Kenali Tuhan, perkuat iman, hasilkan kemenangan. Haleluya. Bitcoin. Hah? Siap. Dari yang lain? Dimas? Ada? Thank you, Love. Agree, beda. William ada? Oke, Dimas dulu. Quotes of the day. Bersabar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Apa tadi? Bersabar untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Iya, betul, betul. Haleluya. Itu aja Kak. Siap. Mungkin Kak William. William ada? Tadi ada Kak William bilang. Quotes, silakan. Shalom pribadi. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sedikit saja, miliki iman, pengharapan dan keteguhan. Walaupun terkadang semua terasa sulit dilalui, dijalani, tapi ketika mungkin kita memiliki iman, pengharapan dan keteguhan, percayalah seperti pembahasan kita pagi hari ini, semua itu tidak akan sia-sia dan akan menghasilkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Marcel ada yang mau ditambah? Sedang Cukup, Mika, cukup. Kak Hakia. Jangan nanti Hakia. tiba-tiba error di belakang. Oke, saya percaya bahwa dari pembacaan kita ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana keteladanan Yosua, keteguhan hati bangsa Israel, dan bagaimana sikap dari Rahab sehingga bisa menyelamatkan seisi rumahnya. Dan apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi itu juga menjadi berkat bagi saya bahwa kita tidak hanya berpikir tentang keberhasilan, kemenangan, tetapi setelah kemenangan itu apa ya? Jangan setelah kemenangan kita melupakan Tuhan. Keberhasilan kita lupa dari mana keberhasilan itu. Oke, kita akan mengakhiri program sarapan pagi kita, dan saya percaya hari ini kita semua berpuasa untuk menjalankan perintah Tuhan. Maafkan saya. Enggak. Jadi dari saya, Yosua tidak mengkompromikan keyakinannya sekalipun itu menyebabkan rasa sakit. Kenapa? Seperti tadi yang saya sampaikan, pada waktu Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, dan pada waktu bangsa Israel menjalani hari pertama, hari kedua, memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi waktu saya membaca itu saya suka mengimajinasikan. Kalau saya ada di situ terus saya jalan 1 kali, 2 hari, 3 hari, lalu tiba-tiba mereka dilempari, marah. Tetapi Yosua tidak mengkompromikan hal itu, dan dia tetap berkata kepada bangsa Israel, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan pada waktu keberhasilan sudah diperoleh, jangan lupa Tuhan. Siap, mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk tuntunan Tuhan di dalam pembicaraan kami, di dalam sarapan pagi bersama ini. Dan kami belajar bagaimana supaya kehidupan kami ini untuk mendengar dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa biar kiranya setiap kami yang
hadir di tempat ini, bahkan semua yang nanti akan mendengar dan menonton siaran tayangan dari sarapan pagi bersama ini, kami semua semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Perjalanan kehidupan kami, perjalanan kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam Yosua, kepada Yosua, janganlah engkau melupakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalanan kehidupan kami menjadi berhasil dan menjadi beruntung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, menyertai setiap kami, supaya kami selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri program sarapan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.